Oke, terus teman-teman nanti ketika sesi materi, silahkan mau motong saya silahkan, mau tanya di kolom chat ketika saya menyampaikan materi juga silahkan, karena saya ini juga sambil liatin juga. Terus saya juga sambil admit teman-teman yang mau masuk gitu ya. Oke, saya coba share materinya dulu. Sebentar. Oke. Udah muncul ya? Slide-nya udah muncul ya? Udah, Mas. Oke, sip, thank you. Udah, Mas. Oke, sip. Terus teman-teman tolong maklumi ya, cara bisa saya speed-nya lumayan cepet. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang kelewat atau kurang jelas penjelasan dari saya, tinggal ditanyakan aja ya. Oke teman-teman, bismillah. Materi malam hari ini adalah pola sukses membangun pasukan militan. Ya, balik lagi ke tadi. Ketika kita membangun pasukan reseller, akan menemui bahwa reseller akan terbagi menjadi beberapa kategori. Ya, reseller aktif menghasilkan sampai reseller yang tidak aktif dan tidak menghasilkan. Oke. Nah, terus juga biar kita juga malam hari ini dua arah, kita bisa diisi dua arah. Teman-teman, saya ingatin lagi, silahkan nanti kalau bisa mau interupsi, mau tanya di kolom chat, monggo, mau on mic juga silahkan. Ya. Nah, mungkin buat perkenalan buat teman-teman yang masih belum kenal dengan saya sama sekali ya. Tadi ada yang rekomendasi dari temannya, kayak ada yang dapat blast dari email gitu ya. Salam kenal teman-teman, saya Metri Pujiarto, nama aslinya, tapi lebih akrab dipanggil dengan sapaan Mas Gomet. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu via online ataupun via offline, silakan sapa saya dengan sapaan Mas Gomet aja ya. Karena kadang kalau Metri itu sering banyak yang salah sangka saya dikira cewek gitu ya. Kalau Gomet kan kayaknya nggak ada cewek namanya Gomet. Ya, saya founder dari Maximove.id ya. Maximove.id memang ini saya set sebagai sebuah agency, tapi fokusnya di kerjasama untuk building atau pendampingan membangun pasukan reseller atau kemitraan. Terus saya juga ada beberapa produk digital ya, tapi yang paling banyak pesertanya itu di Reseller Mutan Class. Kemudian saya juga sempat nulis buku ya, buku chit chat, dan insya Allah doakan teman-teman, saya lagi proses nulis buku yang kedua, dan kemungkinan juga nanti dari buku kedua ini saya pengen pengen ngasih kesempatan buat teman-teman yang kalau ada pengalaman tentang building kemitraan gitu ya, mau share di dalam buku itu juga monggo, silahkan banget. Nanti saya siapin satu bab khusus, isinya mungkin kayak success story gitu lah ya, buat teman-teman yang memang mau ikutan sharing. Doakan, judul bukunya apa, nanti saya kasih tahu kalau covernya udah beres. Ini kemarin buat saya baru kontak ilustratornya sih. Ya, terus alhamdulillah juga selama 6 tahun terakhir saya berpengalaman menghandle, kalau yang saya handle langsung ya, ada 6.700-an reseller, kalau yang nggak secara langsung ya mungkin ada ribuan juga gitu ya. Nah, itu kurang lebih perkenalan singkat dari saya, teman-teman. Dan untuk mengalami materi dari saya, kalau saya yang sudah kenal dengan saya gitu ya, pasti paham setiap slide materi saya bakal saya awali dengan pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Pertanyaan pertama yang harus teman-teman jawab malam hari ini adalah, apa tujuan kita membangun reseller? Monggo, ada 26 orang ya, eksklus saya. Ada 26 orang yang hadir di Zoom malam hari ini. Saya pengen tanya nih, apa sih tujuan teman-teman mau reseller? Ya, baik yang mungkin belum punya reseller, atau yang udah punya reseller, bahkan yang mungkin yang udah punya tier dari reseller, agen, sampai distributor gitu ya. Apa tujuannya membangun reseller, terus apa yang dirasakan setelah punya reseller nih? Ya, apa yang dirasakan setelah punya reseller? Sesuai nggak dengan harapan atau ekspektasi awal? Ya, silakan teman-teman boleh jawab di kolom chat. Biar seru ya, biar seru. Saya juga nggak ngomong sendiri gitu. Ada yang mau jawab? Kenapa kita harus punya reseller? Ya, apa tujuan kita membangun pasukan reseller? Nah nih, oke Mbak Viveri Murni, untuk membangun teamwork yang powerful dan jadi tim yang militan dan siap berkembang bersama. Widih, asik. Berkembang bersama. Sip, setuju Mbak. Terus siapa lagi?
Kenapa kita harus punya pasukan reseller? Ayo dong, ini 26 orang loh, saya diem-diem aja. Oke, Kang Iman. Wah, ini Kang Iman nanti rangkumannya pasti banyak di grup ini. Jago ngerangkum dan detail. Melipat gandakan cuan. Oke, setuju banget ya. Ini mungkin tujuan utamanya ya. Melipat gandakan cuan. Oke, Mas Tova memberikan peluang penghasilan ke banyak orang. Oke, Mas Jaka sebagai revenue stream dengan cost yang tidak terlalu besar dibandingkan iklan. Setuju. Oke, Mas Ada. Saya manggilnya biasanya Mas Ada, Mas Adhan nih. Biar makin banyak yang berhasil juga, Mas. Wih, mantap, mulia nih. Baifa, memberikan peluang kepada orang lain untuk sukses bersama. Oke, ini kayaknya mulia-mulia sekali ya, teman-teman. Oke, ada lagi jawaban lainnya? Mbak Citri. Buat bantu naikin omset dan promosiin produk kita. Oke, siap, Mas Adha. Oke, Mas. Oke, ada lagi? Berbagi rezeki. Wah, Masya Allah. Setuju, teman-teman. Setuju. Ini jawabannya udah keren-keren banget nih. Oke, Mbak Farida, pengen sukses bareng-bareng tim, biar nggak sukses sendirian. Yap, setuju. Mas Siva memberi wadah buat mencari rezeki. Sip. Oke, ini kayaknya udah selaras semua lah ya, jawabannya udah selaras semua ya. Jadi selain untuk meningkatkan omset, tadi ya cutting cost, itu Mas Jaka bilang cutting cost, nggak terlalu gede costnya. Terus pengen ngasih berbagi rezeki ya dengan orang-orang lain. Ya. Nah ini siapa nih, Mbak Dina, mencapai kesejahteraan bersama, sukses bareng. Mas Deli, wasilah berbagi keuntungan dengan tim penjualan. Oke, saya udah selaras semuanya, ya mantap. Nah kalau saya ya, ini peran reseller. Jadi beberapa keuntungan ya, ketika kita ngomong masuk ke reseller, yang jelas pertama reseller adalah leverage omset gitu ya, atau pendongkrak penjualan. Jadi teman-teman kalau misalnya udah, apalagi yang udah ikutan reseller mutan kelas atau leader for reseller udah hatam dengan ini ya. Terus berikutnya bisa meningkatkan brand awareness ya, semakin banyak reseller yang kita punya, semakin banyak orang yang mempromosikan produk atau brand kita ya. Kemudian bisa memangkas marketing cost yang biasa kita pakai buat ngiklan tuh ya di Facebook, Facebook Ads, Instagram Ads, sekarang ketambahan TikTok Ads ya, ataupun endorse ke Selebgram, TikTok gitu ya. Bisa kita pangkas costnya. Ya, terus bisa menambah pelanggan loyal dan juga terjadi simbiosis mutualisme. Ya, ini yang teman-teman tadi banyak setujui ya, saling menumbuhkan gitu ya, berbagi rezeki ya. Simbiosis mutualisme ya, dan bukan omset oriented, setuju sih ya. Nah, ini beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita membangun pasukan reseller. Terus next. Nah, ketika kita membangun reseller atau membangun kemitraan, itu sebenarnya ada 4 langkah teman-teman ya. Ada 4 langkah yang harus kita jalani. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk punya reseller mereka jadi loyal. Nggak, ada prosesnya, ada step by step-nya yang harus kita lalui ya. Langkah pertama adalah step merekrut. Jadi step merekrut ya udah jelas ya, step di mana kita grab reseller atau grab pasukan penjualan. Ya, gimana caranya? Bisa via paid traffic, bisa via organic traffic gitu ya. Bisa kita lakukan dengan banyak cara ya, tergantung strateginya apa. Langkah kedua adalah menciptakan reseller aktif. Jadi setelah kita buka rekrutmen ya, buka perusahaan reseller, yang pertama adalah gimana caranya buat mereka aktif dulu ya, bukan buat mereka langsung menghasilkan. Gimana kita caranya membuat reseller menghasilkan kalau mereka nggak aktif gitu ya. Jadi step pertama adalah membuat mereka aktif. Kemudian langkah ketiga adalah menciptakan reseller yang menghasilkan. Ini goal kita. Goal kita adalah punya reseller yang menghasilkan. Untuk apa? Untuk mendongkrak omset tentunya gitu ya. Dan juga kalau misalnya visi kita adalah berbagi rezeki, ya kita juga harus memastikan bahwa reseller ini bertumbuh ya, bertumbuh dari mindset-nya, mentality-nya, skill-nya, knowledge-nya, biar apa? Biar mereka menghasilkan ya. Dari menghasilkan ini mereka bisa dapat rezeki gitu ya. Langkah keempat adalah menciptakan reseller loyal. Nah,
ini sebenarnya ada dilema. Makanya kadang saya kalau di workshop tuh lempar pertanyaan. Ada nggak sih menurut teman-teman tuh reseller loyal tuh ada nggak sih? Ya, atau apakah reseller itu loyalnya ke produk kita? Atau reseller itu loyalnya ke brand kita? Ataukah loyal ke company? Atau loyal ke kita? Nah, ini pertanyaannya ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman kayak gimana nih kalau misalnya kita goalnya pengen punya reseller yang loyal gitu ya, loyalnya kemana? Loyal ke produk, loyal ke brand gitu ya, loyal ke company, atau loyal ke orang personal? Artinya aktif nih, nanti saya jelasin ya Mas Tova ya. Nah, ada nih yang loyal ke kita, bener kata Mbak Citri. Jadi daftar jadi reseller karena ya kenal dengan kita gitu, kenal dengan personality kita, kita mungkin punya ilmu yang bisa mereka pelajari gitu ya. Nah, ada juga yang loyal ke hasil ya, pasti ada juga. Ya karena orientasi gini ya, ada kadang-kala alasan-alasan orang join jadi reseller kan macam-macam gitu ya. Ada yang memang join karena ya mereka butuh butuh komisinya gitu, butuh butuh penghasil dari hasil jualan produk-produk kita gitu. Ada juga yang join reseller karena pengen join di satu komunitas yang positif. Misalnya kayak tadi Mbak Ina bilang, kalau Mbak Ina kan tadi bilang sebenarnya bisa ketemu di eventnya Mas Asa tuh. Jadi ya produk gitu ya. Sebentar. Oke. Nah, Mas Asa punya produk itu BeLive. Nah, BeLive itu para resellernya atau para mitranya itu sebuah community yang udah kuat, teman-teman ya. Jadi dari apa namanya? Satu community yang kuat ketika masuk ke apa namanya? Dunia perniagaan itu juga kuat juga gitu ya. Jadi pengen pengen join jadi reseller karena komunitinya bagus itu, auranya positif itu ada juga gitu. Ada juga orang yang daftar jadi reseller karena pengen belajar ilmu gitu, misalnya ownernya ini internet marketer nih, dia punya skill banyak dan punya ada kurikulum reseller yang ngajarin, misalnya ngajarin Facebook Ads, ngajarin TikTok Shop, ngajarin Instagram gitu ya, macam-macam ya. Jadi alasan orang jadi sebagai reseller macam-macam. Mereka nanti bisa loyal ke produk, bisa loyal ke orang, bisa loyal ke penghasilan gitu ya, macam-macam loyalnya kemana. Tapi goalnya adalah mereka tetap bisa loyal gitu. Ya, ini 4 step atau 4 langkah membangun reseller. Kita mungkin bakal bahas satu-satu. Pertama dari merekrut reseller dulu. Di tahapan rekrut reseller ini ya, yang bisa kita lakukan teman-teman, ada beberapa poin yang bisa kita lakukan. Di step rekrut ini, sebelum kita buka pendaftaran reseller, ada beberapa poin yang harus kita siapin. Ya, kalau bahasa saya di step rekrutmen itu yang paling banyak adalah prepare-nya dulu teman-teman. Ya, prepare-nya dulu atau persiapannya. Semakin matang persiapannya, maka kemungkinan kita bisa rekrut reseller dengan quantity ya, jumlah yang banyak yang juga berkualitas. Itu lebih besar dibanding kita ujuk-ujuk buka pendaftaran reseller tanpa ada persiapan yang matang. Nah, persiapannya apa aja? Pertama adalah buat goal yang menantang. Ya, buat goal yang menantang. Makanya kalau saya teman-teman ikutan di kelas Leader for Reseller, itu saya ajak untuk bikin goal yang benar-benar gede gitu. Ya, bukan sekedar goal target yang biasa-biasa aja, tapi goalnya yang gede. Ya, kalau nggak percaya nanti teman-teman tanya aja buat ke yang sudah ikutan di Leader for Reseller. Di sini ada Mbak Ida, ada Mbak Silvi, sama siapa lagi ya? Mas Adha juga udah ikutan ya di Leader for Reseller, nanti tanyain aja. Kedua, siapin canvas value proposition, maksudnya kayak bikin semacam apa ya, kalau bahasa itu biar orang tuh lebih yakin kenapa mereka harus join sebagai reseller kita, karena produknya meyakinkan ya. Nah, di canvas value proposition itu kita breakdown dari segi produknya ya, mulai dari apa namanya benefitnya, fiturnya, dan juga experience apa yang akan didapetin oleh orang, baik itu buyer ataupun reseller. Ya, kalau dari segi buyer berarti apa benefit dan manfaat yang mereka dapetin dan experience-nya. Kalau dari segi resellernya berarti apa yang mereka dapetin juga dari sudut pandang reseller gitu ya. Ya, dan tentunya di sini kan ada kategori produk yang membuat orang itu akan sukarela atau lebih tertarik untuk jadi reseller.
Ya, karena kan gini, orang memutuskan jadi reseller itu yang paling penting yang pertama adalah penghasilan, komisi yang gede dari sebuah produk itu. Nah, sebelum itu kan mereka bakal lihat dulu nih, kenapa ini produk ini layak untuk saya jualin. Kenapa produknya Mbak Silvi, ya, Batik Prabu Seno ini kenapa harus jualin. Nah, ada 3 kategori produk yang ini jadi produk idaman orang mau jual sebagai reseller. Apa aja? Kategori pertama adalah produknya berkualitas. Ya, jadi case saya adalah produknya Mbak Silvi aja deh, ya, Batik Prabu Seno. Produknya berkualitas. Nah, berkualitas ini maksudnya banyak ya, mulai dari bahannya, ya, kualitas bahannya. Berarti kan ada bahannya itu kan baju ya, baju untuk kemeja gitu. Mulai dari bahannya, jahitannya rapih gitu ya, nggak gampang kusut, misalnya disetrika gampang gitu. Terus apa namanya, variannya banyak, itu juga masuk ke kualitas, variannya banyak gitu ya. Dan stoknya juga berlimpah, maksudnya nggak terbatas, oh size-nya tinggal segini, size-nya tinggal segini gitu ya. Itu pertama, kategori pertama adalah apa? Produknya berkualitas. Kedua, ya, kategori kedua adalah marketnya luas. Ya, batik itu kan luas ya, maksudnya general, semua orang bisa pakai, semua kalangan bisa pakai. Bahkan ada batik itu yang harganya mahal banget, teman-teman. Yang murah ada ya, yang mahal banget sampai jutaan itu pun ada gitu. Dan ada marketnya, ya, ada marketnya. Artinya marketnya luas gitu. Yang ketiga adalah repeat ordernya kencang. Berarti kencang nggak repeat ordernya? Bisa jadi. Saya kan cowok nih, saya nggak tahu kalau cewek ya. Saya aja itu suka ngoleksi kemeja. Ya, apalagi kalau misalnya mobile gitu ya, sering keluar kota ngisi acara segala macam gitu ya. Saya punya koleksi kemeja tuh banyak ya, nggak cuma satu, nggak cuma dua, atau saya bahkan ada berapa ya, kalau dihitung itu tuh mungkin 10 ada kali ya buat kemeja itu, termasuk batik juga saya ada beberapa koleksi gitu ya. Jadi ini tiga kategori produk yang idaman ya, orang tuh mau jual sebagai reseller ya. Pertama, saya ulangi lagi, produknya berkualitas. Kedua, marketnya luas. Ketiga, repeat ordernya kencang. Wah, ini udah pasti, orang pasti mau join sebagai reseller. Makanya di Canvas Value Proposition ini harus benar-benar detail. Contohnya seperti apa Canvas Value Proposition-nya? Nah, ini saya nggak bisa jelasin di sini. Nanti kalau misalnya mau lebih detailnya, ada di workshop ya, di workshop Reseller Class, atau nanti di Leader for Reseller yang batch 3 saya jelasin juga. Terus yang ketiga adalah matangkan infrastruktur. Maksudnya di sini infrastruktur itu kayak timnya, kemudian websitenya, landing page-nya, script follow up-nya gitu ya, terus kemudian akad atau rules reseller ya, itu dimatangin ya. Infrastruktur penting banget. Karena kadang-kala ada juga orang yang buka profile reseller tapi belum ada akadnya gitu, nggak jelas. Misalnya untuk jadi reseller, investasinya berapa, benefitnya apa, aturan-aturannya apa gitu ya, itu belum clear gitu. Makanya penting banget, harus disiapin infrastruktur. Yang keempat, persiapkan tim. Nah, tim ini juga sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Jangan dijadikan patokan bahwa kalau misalnya bangun reseller tuh butuh tim yang komplit itu. Enggak. Bahkan kalau misalnya kita mau mulai dengan tim yang tipis, minimalis pun bisa gitu. Ya. Misalnya teman-teman, cuma ada orang advertiser satu yang buat ngiklan, sama CS ya, CS yang buat ngelosingin gitu, sama ada lagi misalnya mentor lah ya buat maintain seller, atau kalaupun di awal-awal belum ada mentor ya kita aja yang terjun langsung gitu ya untuk ngurus reseller itu bisa. Jadi jangan berpikiran harus komplit dulu timnya, harus sempurna dulu gitu ya. Kan ada istilah gitu kan, done is better than perfect gitu. Jangan nunggu sempurna dulu baru jalan, tapi jalan aja sambil kita perbaiki pelan-pelan ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini pertanyaan di chat, saya skip bentar ya. Lanjut ya, detailkan target market reseller. Jadi kalau misalnya kita mau buka filter reseller pun kita harus tahu personanya kemana aja. Siapa orang-orang yang emang mau kita targetkan sebagai prospek atau calon reseller kita gitu. Yang berikutnya, siapkan marketing kit. Ya, marketing kit ini bisa berupa gambar, video, terus yang paling powerful itu adalah success story. Success story itu maksudnya gini, di awal-awal, ya misalnya teman-teman lagi bangun reseller, awal-awal mau digratisin nggak apa-apa, digratisin boleh, atau mau dibikin beli satu produk udah berhak jadi reseller, atau
nyobain dulu produknya, bisa kalau udah yakin silahkan jadi reseller. Dan pastikan reseller-reseller yang join di Kloter di awal-awal itu, mereka itu berhasil, teman-teman. Ya, berhasil, maksudnya konsisten, ada penjualan terus. Ya, dari reseller awal ini, ya, coba teman-teman nanti kayak bikin portofolio success story dari reseller ini, didokumentasikan. Paling powerful, coba ajak mereka untuk bikin video. Jadi ceritain pengalaman mereka jadi reseller, teman-teman seperti apa, kemudian pencapaiannya udah apa aja gitu ya. Nah, video itu kalau diiklanin, wah powerful, kenceng. Karena pengalaman saya, ngiklan campaign reseller ya di Facebook Ads, konten yang paling winning itu adalah konten video success story reseller. Yang real ya, honest review dari reseller. Maksudnya bukan tim kita suruh untuk seolah-olah jadi reseller dan bercerita story, enggak, itu kan fake ya, itu fake, tapi bikin real ya. Kita coba temui reseller kita yang pencapaiannya udah lumayan. Nah, lumayan di sini juga nggak harus yang omset itu sampai puluhan juta, ratusan juta, enggak gitu, tapi yang benar-benar bisa jualan produk kita. Jadikan video, terus coba iklanin. Wah, itu sangat-sangat efektif ya. Terus lanjut berikutnya adalah fixkan bisnis model. Bisnis model di sini kita mau main hanya mempercayakan ke mitra kita ya buat jualan, atau pusat juga kita jualan, bebas teman-teman mau pakai yang mana. Tapi masing-masing bisnis model itu juga beda-beda nanti aturan mainnya, konsekuensinya juga beda-beda gitu ya. Yang terakhir, matangkan strategi rekrutmen ya. Jadi mau rekrut pakai apa nih ya, mau pakai paid traffic atau organic traffic, terus mau dibuka tiap hari atau dibuka sebulan sekali gitu ya. Gitu. Nah, ini di fase pertama, fase rekrut gitu ya. Nah, di fase kedua, sebelum saya masuk fase kedua, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga di kolom chat, saya baca ya. Ada Mbak Ferry Murni, wah ini dari Miset ya. Saya bacain aja nggak apa-apa ya Mbak ya. Mas. Oke, master reseller, oke. Nanti Mbak Japri aja ya Mbak Murni ya. Terus Mas Jaka, Mas Gue. Siap. Mas gue tanya, tadi kan bahas soal komisi yang gede, gimana cara komunikasi komisi kita jika kita rasa mungkin nggak sepede kompetitor. Nah, ini ngomongin komisi teman-teman. Yang penting sih kalau komisi itu konsepnya, ya ngambil dari angka terendah yang bisa bikin orang bergerak. Walaupun mungkin secara angka, itu tuh angkanya belum segede kompetitor. Contoh, misalnya kompetitor bisa ngasih komisi per produknya itu 50.000, sedangkan kita baru bisa ngasih 30.000. Itu nggak masalah, karena yang dilihat sama orang ya, orang itu kan bukan cuma dari sekedar berapa nilai komisinya, benefit apa yang bisa dia dapetin. Nah, ngomongin benefit, jadi kan benefit itu banyak ya, ada komisi itu benefit, reward bisa benefit, program-program pendampingan itu benefit, kedekatan dengan owner itu benefit, kemudian nanti ada program-program reward gitu kan. Reward kita ada banyak ya, ada reward tahunan, reward bulanan, bisa disetting, bahkan reward mingguan juga bisa disetting gitu. Katakanlah komisi kita belum segede kompetitor, nggak masalah, asalkan kita punya added value yang lebih banyak dibanding yang kompetitor punya gitu Mas Jaka ya. Dan sambil kita riset maksudnya untuk penentuan komisi ini, katakanlah produk kita memang secara marketnya itu udah masuk ke red ocean katakanlah ya, udah banyak pemainnya. Ya kita coba riset dulu, berapa sih rata-rata harga jual produk kompetitor, kemudian mereka punya reseller tuh dikasih komisi berapa gitu, dan added value apa yang diberikan oleh para kompetitor itu yang kita contek. Makanya kalau ini sambil remedi teman-teman di Leader for Reseller itu kan ada, saya ada tugas pertama itu kalau nggak salah bikin SWOT. Kalau nggak salah tugas pertama, tugas kedua ya, bikin SWOT. Jadi gimana cara kita melihat kompetitor, ya, melihat keunggulan mereka, melihat kekurangan mereka, lalu dari hasil riset itu kita masukkan ke dalam brand kita, dan apa yang perlu ada di brand kita, apa yang perlu kita tingkatin yang nggak ada di kompetitor, ya. Nah, itu tugas pertama kalau salah di Leader for Reseller, ya. Gitu Mas Jaka. Jadi kalau misalnya memang kita belum
belum tahu nih ya untuk menentukan komisi, riset dulu ya kompetitor yang satu niche dengan brand kita gitu kan, apa aja added value yang mereka punyai ya, kita tinggal lihat ya, lengkapin, pastikan itu ada di base kita gitu. Terus Mbak Ina, itu proses berapa lama Mas biasanya after join untuk dapat success story? Kalau saya pribadi, idealnya di 3 bulan Mbak, 3 bulan udah kelihatan sih. Di 3 bulan udah kelihatan. Kalau misalnya di bulan pertama biasanya itu masih meraba-raba, bulan kedua juga sama, udah mulai kelihatan ada progres, tapi kayaknya belum signifikan banget. Nah di bulan ketiga itu biasanya udah mulai kelihatan. Kalau misalnya ada reseller yang konsisten 3 bulan berturut-turut, dia menghasilkan, ya udah ambil dia aja gitu untuk kita mintain success story-nya. Tapi kalau misalnya mau agak lamain ya di berapa ya, periode 6 bulan lah. Kalau saya pokoknya 3 bulan, kalau nggak 3 bulan, 5 bulan. Gitu Mbak Ina. Terus Mas Iman, apakah reseller harus dibatasi per wilayah untuk reseller yang offline maksudnya? Saya pribadi nggak ada aturan itu sih Mas. Nggak ada aturan berapa reseller per kota gitu. Karena gini, reseller itu ini kok apa namanya ada seleksi alam Mas. Jadi kadang nambah, kadang turun gitu. Ada yang aktif, ada yang hilang gitu, ada. Makanya ya nggak ada pembatasan kalau saya pribadi. Mungkin kalau misalnya udah sampai ke tier agen atau distributor, ada pembatasan wilayah, eksklusivitas gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma main di satu tier reseller ya nggak ada sih, bebasin aja gitu. Karena ya jelas nanti akan ada reseller yang aktif, akan ada reseller yang pasif bahkan berguguran gitu ya. Dan jangan baper ketika ada reseller itu kondisinya ya. Saya pribadi nggak ada pembatasan wilayah. Pak Citri. Mas Gomet, kalau kita mau jalani sistem reseller itu harus langsung diimbangi dengan adanya training kah? Nggak harus langsung ada, tapi kalau jangka panjang wajib ada. Gitu Mbak Citri ya. Nggak harus langsung ada, tapi kalau misalnya jangka waktu panjang gitu ke depannya wajib ada materi-materi teknis ataupun non teknis. Karena jelas ya reseller itu perlu dibina juga. Notat angka yang bisa bikin gerak ya dan ditambah added value. Betul Mas Jaka. Terus Mbak Frida masih ingat banget bikin fishbone sampai tengah malam belum kelar. Oh iya, yang pertama fishbone Mbak ya? Iya, kayak kalau nggak salah saya mah lupa sendiri tugas-tugas di leader for. Nanti kalau yang penasaran leader for itu apa, ya, langsung masuk aja ke leaderforreseller.com ya. Itu share tantangan-tantangan semua. Maksudnya gini ya, kadang kalau misalnya kita belajar nggak diimbangi langsung action, itu menguap teman-teman ilmunya. Kayak saya pribadi lah, nggak jauh-jauh saya pribadi itu banyak ikutan e-course, banyak ikutan workshop, tapi nggak langsung dipraktekin, nah itu hilang lah, udah gitu, hilang ilmunya ada tapi nggak langsung dipraktekin, hilang. Nah, makanya harapan saya sih, saya bikin program Leader for Reseller itu buat memastikan teman-teman yang join itu langsung action, karena benar-benar action oriented. Gitu. Oke lanjut Mbak Ziza, gimana mengasuh reseller yang menggunakan brand merek sendiri? Maksudnya gimana? Brand kita sendiri gitu ya? Nah itu malah bagus sih Mbak Ziza. Maksudnya apa ya? Lebih eksklusif kan, kita punya brand sendiri, jadi nggak terpengaruh dengan harga pasaran di luar, nggak gampang ada perang harga, itu lebih seru lagi sih kalau punya brand sendiri. Dan gini ya, saya sering sharing dengan kawan-kawan internet marketer yang mungkin dominan mayoritas itu mainnya produk-produk dropship, ya produk dropship punya brand orang lain. Dan apa kata mereka? Bukan muaranya ya, goal mereka ke depannya adalah punya brand sendiri. Mungkin awal-awal dropship masih ya cuma sekedar masarin produk orang lain, dan dilemanya kan ketika main dropship itu kan kadang ada masanya winning, ada masanya lose gitu ya, nggak winning. Mereka harus riset produk lagi, nyari produk winning lagi, itu capek gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah punya brand sendiri, enak mainnya. Itu Mbak Ziza. Oke, Mbak Murin lagi Mas, apakah kelebihan dan kekurangan yang kalau tim reseller dan tim agen ditaruh dalam satu grup saja? Ada. Karena yang jelas, karena kan mereka beda level ya. Agen dari situ beda level. Biasanya mentality dan mindset juga beda, Mbak. Treatmentnya juga harus beda, harus dibedakan, jangan disamakan. Informasinya juga pasti beda juga yang disampaikan di grup. Kalau saya sih prefer dipisah ya. Kalau kita punya mitra, ada level-levelan gitu ya, ada reseller,
Agen, distributor ya dipisahkan, jangan digabung grupnya. Gitu Mbak, alasannya gampang sih, beda inilah, beda apa ya, beda kategori dan beda treatment. Mbak Dina, pertama kali buat Fishbone dan OKR, alhamdulillah setelah omset 100 juta, wah masya Allah. Wah ini real testimoni nih. Ya bikin Fishbone, bener di Leader Freezer bikin Fishbone, bikin OKR, bisa pecah 100 juta, masya Allah. Terus Mbak Citi, misalnya kita udah jalan sistem keagenan, terus mau ekspansi ke reseller, ini sistemnya baiknya gimana? Reseller di-handle oleh agen atau mending oleh kita pusat langsung? Jangka panjangnya udah pasti dipegang sama agen. Cuma itu harus kita kurasi dulu Mbak Citi, agennya harus kita kurasi. Pastikan agennya benar-benar punya punya kapasitas sebagai leader, punya kapasitas leading, memimpin. Karena nggak sedikit juga teman-teman saya gitu ya yang punya agen dan dengan sistem resellernya dipegang sama agen, tapi agennya nggak punya mentality atau kapasitas sebagai leader, akhirnya si reseller itu nggak di maintain sama agennya, nggak. Jadi si agen cuma fokus ke jualan pribadi doang gitu, jualan ke end user. Makanya kalau saya pribadi sih dikurasi dulu, baik nanti agen atau distributor dikurasi dulu, filter yang benar-benar punya kapasitas untuk menghandle reseller. Kalau misalnya belum ada yang berkapasitas, belum punya kemampuan untuk handle reseller, ya sementara reseller kita handle sendiri gitu. Ya. Nanti patokannya ya tadi patokannya adalah ketika mereka udah bisa maintain reseller di bawahnya. Lanjut, maksudnya Mas mereka mau pakai brand mereka sendiri, nah mereka ini nggak bisa masuk grup karena tidak mau ketahuan. Belum bayang saya Mbak, belum bayang. Berarti kita punya reseller yang dia punya brand sendiri gitu ya. Saya sambil admit yang baru masuk ya. Oke, nanti mungkin boleh discuss lanjut ya. Saya lanjut dulu ya Mbak Ziza ya. Biar nggak terlalu kemalaman beresnya. Ini udah jam berapa sih? 8:30. Di sini masih ada banyak bab ya. Kita lanjut dulu nggak apa ya teman-teman ya. Ke step berikutnya, yaitu step menciptakan reseller aktif. Nah di step ini udah jelas. Fokus kita adalah menciptakan reseller yang aktif dulu. Jadi sebelum kita bisa membuat mereka menghasilkan, bikin mereka ngomset, pastikan mereka aktif dulu ya. Dengan cara apa? Ada beberapa poin yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kalau misalnya kita pengen reseller kita aktif, kita juga harus super aktif di grup reseller. Lagi-lagi bonding ya, lagi-lagi bonding kedekatan. Kita nggak bisa bikin reseller kita aktif, sedangkan kita nggak aktif di grup. Kita nggak bisa bikin reseller kita berkobar-kobar ya, berapi-api kalau kita sendiri nggak semangat. Kita nggak bisa bikin reseller omsetnya gede kalau kita nggak pernah ngajarin mereka bagaimana cara dapetin omset gede. Jadi kuncinya adalah kita harus super aktif di grup reseller. Kedua, fokus agar reseller menguasai product knowledge dan juga sistem dulu. Pastikan itu ya, mereka fokus bisa paham sama product knowledge itu ya, yang tadi saya bilang canvas value proposition. Mereka tahu benefit produk kita apa, mereka tahu fitur produk kita apa, mereka tahu experience yang dirasakan ketika pakai produk kita apa ya. Kemudian ketiga adalah buat program harian di grup reseller. Setiap hari wajib banget ada program dan interaksi di grup reseller, jangan sampai satu hari aja tuh sama sekali nggak ada interaksi gitu. Itu karena akan apa ya, menurunkan aura positif di grup ya. Kemudian yang keempat adalah bangun interaksi, baik interaksi secara massal di grup atau interaksi personal by japri, bisa by chat atau bisa by telepon gitu ya, itu bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah bakar semangat dan optimisme reseller. Makanya salah satu karakter yang harus dimiliki sama mentor reseller nanti adalah dia jago ngomporin reseller, dia juga jago ngasih perhatian ke reseller. Jadi nggak cuma sekedar jago teknis gitu ya. Ya harus berimbang lah, teknis tahu, tapi dia juga secara kedekatan membangun kebutuhan juga bisa. Itu harus berimbang. Jangan cuma sekedar jago teknis tapi nggak bisa maintain emosionalnya reseller, secara dari sudut pandang emosionalnya, atau jangan sampai terlalu dekat sama reseller tapi nggak pernah ngajarin ilmu-ilmu teknis. Itu jangan sampai. Jadi harus berimbang dua-duanya. Dan yang berikutnya adalah ada underground care. Underground care itu apa ya istilahnya ya? Perlakuan-perlakuan kita yang secara kedekatan nggak terlihat di permukaan gitu. Kayak misalnya japri, telepon, kunjungan ke rumah, itu underground care, teman-teman. Ya, ini yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan reseller yang aktif.
Nah, poin ketiga, bagaimana kita menciptakan reseller yang menghasilkan. Kalau kita udah bisa bikin reseller aktif, ya berikutnya yang men-trigger agar reseller bisa menghasilkan, bahkan konsisten terus menghasilkan setiap bulannya. Ya, apa aja yang bisa kita lakukan? Pertama jelas bikin support materi jualan komplit. Nah, ini kan tadi ada yang bilang, Mas Gomen, kalau misalnya kita bangun reseller itu perlu nggak nyiapin materi-materi teknis, materi-materi training. Ya tadi saya bilang nggak wajib di awal ada gitu, sambil jalan nggak masalah. Tapi kalau misalnya emang jangka panjang ya harus wajib ada gitu. Ada materi jualan kurikulum lah istilahnya gitu ya, ada kurikulumnya. Dan awal-awal ya kalau misalnya ada reseller yang join di awal-awal itu pastikan mereka pecah telur dulu. Kalau udah bisa memastikan mereka pecah telur, itu tuh momen yang membuat reseller merasa oh jualan produk Mas Gomit gampang ya. Oh jualan produknya Mas Zaka gampang ya. Oh menjual produknya Mbak Citri gampang ya. Jadi itu aura itu yang harus kita jaga. Dan kalau misalnya ada reseller yang pecah telur, kita kasih ucapan selamat gitu di grup. Nah, ini yang sering buat meratekin dan berhasil itu timnya Ethos. Jadi ada reseller yang baru join, dia baru closing satu doang. Closing satu doang, produknya paling harga berapa sih? Harga 40.000, 50.000, tapi kan closing nggak pecah telur kan. Dikasih ucapan selamat. Nah, itu kan kayak di-appreciate, dihargai keberadaannya gitu. Ini yang kemarin Mas Latif bilang, kedekatan emosional ini harus dijaga. Nggak cuma sekedar gimana jualannya, gimana omsetnya, promonya di mana, enggak, tapi sisi emosional yang benar-benar kita mainkan gitu. Ya, pastikan mereka pecah telur. Ketiga, siapin kurikulum pembinaan. Nah, ini gampang lah ya. Kurikulum pembinaan mah yang penting kita tak paham apa yang selama ini kita lakukan untuk jualan produk kita. Misalnya, oh selama ini kita jualan produk. Nah, ini kan saya ada ini. Yang terakhir saya ada kerjasama sama Kalista Skincare. Ini Bandung. Di Bandung. Nah, gampang. Jadi bikin kurikulumnya ya yang sudah kita lakukan untuk kita jualan produk Kalista Skincare ini apa? Nah, ternyata tim internalnya Kalista Skincare itu jualannya itu via marketplace. Ya udah, ajarin aja basic-basic jualan di marketplace, cara buka toko, cara bikin keyword produk, cara optimasi lewat iklan gitu-gitu. Terus mulai dari habis itu bikin konten Instagram marketing. Jadi nggak harus muluk-muluk langsung gimana cara TikTok Ads, gimana cara Facebook Ads, gimana cara bangun database, enggak. Tapi kalau kita mau bikin kurikulum reseller, ya tinggal bikin aja yang selama ini kita lakukan, pastikan itu terduplikasi dan dilakukan oleh para reseller kita. Ya. Kemudian berikutnya adalah profiling reseller. Jadi kita bisa misalnya ada orang daftar jadi reseller, dia background-nya apa, dia kemampuannya apa gitu ya, potensinya apa, dan biasanya di teman-teman ya, reseller itu punya kekuatan masing-masing. Jadi ada yang jago jualan di WhatsApp doang, ada yang jualannya kencang di Facebook, ada yang jualannya justru kencang di offline gitu. Nggak bisa kita generalkan gitu ya. Mereka harus jago WA marketing semuanya, nggak bisa gitu. Mereka punya apa namanya strong kekuatan masing-masing lah ya, beda-beda lah, spesialisasi masing-masing. Jadi nggak bisa kita samakan. Makanya kita harus profiling nih. Oh, reseller A tuh jago jualan di mana, reseller B jago jualan di mana, reseller C jago main apa gitu. Itu di profiling. Ya. Terus terakhir ada controlling system. Controlling system itu memastikan progress reseller. Biasanya controlling ini saya ada satu CS khusus yang saya minta untuk follow up setiap 3 hari sekali. Biar tahu progres bulannya seperti apa. Itu controlling systemnya. Terus yang terakhir ya, setelah kita bisa menciptakan reseller yang aktif dan menghasilkan, gimana caranya untuk membuat reseller loyal? Ya, ujungnya adalah membuat reseller loyal, baik loyal ke produk, loyal ke komisi, loyal ke personal, ataupun loyal ke brand. Nah, saya ada 10 tips ya, 10 tips agar reseller bisa loyal dengan kita. Ya, apa aja tipsnya? Dan ini teman-teman boleh lakukan ya. Ini yang udah pernah saya lakukan dan silakan diduplikasi. Ya, boleh langsung dilakukan 10-10-nya sekaligus atau mau per satu poin, atau ternyata oh cuma satu poin ini dari 10 yang kayaknya powerful, ya udah silakan lakukan. Nggak harus semuanya dilakukan juga. Ya, pertama adalah bimbingan intens. Ya, bimbingan intens. Setiap reseller itu butuh untuk kita bimbing secara intens. Jadi siapkan program edukasi basic, intermediate hingga materi level expert. Itu wajib ada bimbingan. Dalam bentuk apa? Ya itu di kurikulum gitu. Ya, program harian, program mingguan, program bulanan, bahkan sampai program program tahunan gitu. Nah, ini gambarnya di sini ada ini ya.
Sir Alex Ferguson itu kan karena beliau kan bisa menciptakan bintang-bintang gitu ya. Pada zamannya di MU sekarang jadi bahan bulian ya, kasihan. Untuk saya bukan fans MU. Walaupun tim saya juga sekarang lagi jadi tim mediocre ya. Saya pecinta Valencia. Jadi tim mediocre. Oke, ini poin pertama ya, bimbingan intens. Terus berikutnya atau poin kedua adalah marketing support. Marketing support di layaknya pasukan yang akan berperang, reseller juga butuh senjata dan amunisi jualan agar closing-nya terus meningkat. Kalau saya pribadi itu marketing support-nya itu ada daily content. Minimal banget daily content, minimal banget ya. Jadi setiap hari itu ada konten yang bisa diposting sama reseller dan setiap hari juga di-remind apa namanya? Teman-teman, kita baru upload nih konten buat hari ini di channel, silakan di-upload ya. Nah, nanti ada satu orang yang nyimak, ini pada uploadnya nih, di upload di GK, upload di WA, atau upload di sosial media lainnya. Makanya nanti ada form khusus ya, teman-teman siapin form khusus untuk nge-profiling resellernya. Ya, diminta tuh semua media sosialnya. Bahkan sampai ke toko di marketplace diminta juga. Biar apa? Kita spy lah, kita spy progressive seller. Jangan sampai apa namanya? Kita udah minta mereka buat posting, tapi kita sendiri nggak bisa mantau progresnya ini udah di posting beneran belum nih, gitu. Ya, pastikan ada yang spy dari kita, ya. Itu marketing support. Minimal banget ada daily content. Kalau misalnya sampai ada tools lainnya, lebih bagus lagi. Nah, berikutnya yang ketiga, ada bonus atau reward. Untuk trigger reseller agar lebih aktif dan loyal, siapkan kontes penjualan dengan adanya tambahan bonus atau reward tambahan. Nah, kalau nggak salah di Leader for Reseller itu ada tugas ke-6 atau ke-7 itu untuk bikin kayak challenge lah kayak gini ya, bonus atau reward. Karena udah pasti, kadang kalau komisi doang itu ya itu apa ya, benefit satu gitu. Tapi added value berikutnya bisa berupa bonus reward-nya. Bonus reward ini bisa bikin bonus mingguan, bisa bonus per berapa bulan atau bonus tahunan. Cuma kalau saya pilihannya lebih sering lebih bagus dan lebih mudah untuk didapetin, itu jadi lebih bagus ya. Ini bisa bikin mereka benar-benar aktif dan loyal. Serius, ini bonus reward ini salah satu kunci yang bisa saya pakai juga untuk nge-boost performa reseller. Terus yang keempat, motivasi dan semangat ya. Kita aja sendiri kadang kalau misalnya jualan bahkan ngejalanin bisnis ada moodnya kan, kadang semangat, kadang enggak, kadang lagi badannya lagi capek gitu, moodnya lagi jelek gitu kan, gitu. Reseller juga sama, jadi sesekali beri semangat ke reseller agar mereka lebih terpacu lagi untuk terus action gitu ya, motivasi dan semangat. Berikutnya komponen reseller. Kalau tadi ya, kalau motivasi dan semangat ya kita jadi good cup-nya dulu ya, kita jadi good cup gitu. Tapi kalau misalnya komponen jadi bad cup-nya yang ngemecut gitu ya, ngemecut terus ngomporin misalnya, Mbak itu loh si reseller itu omsetnya tuh udah 60 juta, kamu 3 bulan 30 juta mulu, masa gitu-gitu doang gitu. Nah itu komporin, sesekali boleh. Jadi bad cup untuk komporin demi kebaikan dan perkembangan pertumbuhan reseller boleh dilakukan gitu ya. Karena akan ada tipikal reseller yang cukup kita komporin, panasin gitu ya, mereka bisa menuju push gitu. Nah, berikutnya berikan pujian. Ada juga tipikal reseller atau tipikal orang yang mereka itu bakal lebih perform ketika dipuji. Wah, Mbak keren, selamat ya, hari ini bisa closing per hari satu nggak masalah Mbak gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa terus berkembang, bulan depan per hari 3 bahkan 5 gitu. Disanjung lah. Gitu. Mereka bakal senang ya. Jempol ke atas ya. Itu akan jadi sesuatu yang berharga buat mereka secara emosional. Terus berikutnya get feedback. Jadi kita sebagai owner ataupun nanti mentor yang bersentuhan langsung dengan reseller itu jangan anti kritik, teman-teman. Jangan anti kritik. Jadi minta saran, pendapat, masukan, bahkan keluhan atau kritikan dari reseller agar apa? Dari sana kan juga nanti akan tercipta karena feedback ya. Feedback itu kan berarti timbal balik. Ya, akan tercipta bonding. Mereka ada masukan apa yang sekiranya memang itu bisa works ya ketika diaplikasikan di bisnis kita, why not gitu. Jangan cuma sekedar kita mikir satu arah kita sendiri gitu. Libatkan mereka juga. Apalagi kalau ketika kita melibatkan mereka,
mereka merasa oh keberadaannya diakui sebagai reseller, pendapatnya bisa di apa aplikasinya juga di kita, ya. Tuh silakan. Terus berikutnya event meetup. Event meetup itu buat pertemuan dengan reseller baik secara online ataupun offline. Ini sama juga di tugas leader for reseller juga ada ya. Di tugas keberapa saya juga lupa gitu ya. Jadi saya minta buat teman-teman bikin event meetup dengan para reseller, kopdar gitu lah ya, kopdar baik secara offline ataupun online. Kalau online ya mungkin misalnya kita punya reseller di banyak daerah yang terpisah, bikin event online ya, zoom meeting kayak gini. Atau kalau misalnya ada di satu kota ternyata reseller kita banyak, misalnya oh di Jogja ada punya reseller 10 gitu, nggak apa-apa 10 temuin bikin event, nggak harus event yang formal ya, nggak harus di hotel, nggak harus di ballroom gitu, di kafe-kafe nongkrong ngopi gitu nggak apa-apa gitu. Yang penting ada pertemuan lah dengan reseller. Dan saya pribadi gitu ya, reseller yang bisa bertahan 3 sampai 4 tahun itu reseller yang sering ketemu, baik secara online ataupun offline gitu. Jadi ini lumayan banget bisa bikin reseller loyal. Terus berikutnya visiting reseller. Jadi selain event pertemuan massal, kalau kopdar kan bisa massal ya, ketemu dengan banyak reseller langsung. Nah kita juga sekali visit ke rumah reseller. Ya, yang terdekat dulu nggak masalah. Yang terdekat dengan domisili kita. Ya kasih apresiasi gitu atau hadiah gitu. Atau misalnya ada reseller yang dia masuk ke top one ya, peringkat 1 selama 3 bulan berturut-turut, ya nggak apa-apa, datangin ke rumahnya walaupun mungkin jauh gitu. Kita katakanlah saya di Cilacap, oh ini misalnya di Bandung, ya saya datangin ke Bandung gitu. Wah itu lebih powerful lagi tuh buat bikin mereka lebih ngerasa dihargai dan bisa lebih kuat lagi loyalitasnya ke kita, gitu ya. Dan terakhir ya ada ucapan terima kasih, hal kecil yang mungkin berdampak sangat besar. Selalu berikan ucapan terima kasih untuk para reseller kita. Walaupun sebenarnya nggak cuma buat reseller ya semuanya lah, tim internal, buyer, reseller, sering-sering kita kasih ucapan terima kasih ya. Karena orang kan seneng ya kalau kita itu sebagai lawan bicaranya sering ngomong makasih ya menghargai lah gitu, diapresiasi keberadaan di sana. Oke, insya Allah itu sih teman-teman untuk materi saya malam hari ini, nggak terlalu lama, ada 1 jam. Terus mungkin sedikit info gitu ya sebelum kita buka sesi diskusi. Saya tuh hari ini sampai tanggal 10 besok itu buka kelas online. Jadi pendampingan online selama 60 hari teman-teman. 60 hari bareng-bareng saya di grup WA. Nanti ada berapa tugas, ada 10 tugas. Nanti saya siapin 2 kali sesi Zoom juga untuk kayak screening bisnis teman-teman dan progresnya seperti apa gitu ya. Nama kelasnya namanya Leader for Reseller. Ini udah batch ketiga. Jadi juga udah ada beberapa teman-teman di sini yang sempat ikutan atau alumni dari Leader for Reseller gitu ya, yang tadi ada yang udah meningkat juga kan, drastis tuh omsetnya sampai ratusan juta. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik ikut, nanti bisa masuk ke leaderforreseller.com, pakai kuponnya nanti ada di landing page ada kuponnya, maksimum 50 untuk dapat diskon 50%. Atau misalnya Mas Gumet saya belum pengen ikutan, bisa juga mungkin kalau misalnya teman-teman pengen jadi affiliate dapat komisi tuh, komisi lumayan gede, 240.000 per sales ya. Join affiliate-nya di leaderforreseller.com/gv ya. Sip, monggo teman-teman kalau saya mau ikutan apa ya, saya tantang gitu ya. Saya tantang selama 60 hari bangun reseller, terus tingkatin omset gitu ya. Ikutan aja Leader for Reseller, benar-benar menantang ya, terbukti, worth it, terbukti. Nanti kalau misalnya real testimoninya teman-teman tanya aja ke para alumninya gitu ya. Sip, teman-teman, insya Allah itu yang bisa saya sharingkan di materi pola susunan membangun pasukan militan malam hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo saya buka saja tanya jawab. Ini saya close dulu. Mau tanya di kolom chat, monggo. Mau tanya on mic juga silahkan. Tapi saya sambil ini ya, sambil baca yang di kolom chat dulu, boleh deh. Tadi yang belum tuh Mbak Citri ya, misalnya kita udah jalan sistem keagenan, terus mau ekspansi ke reseller, ini baiknya gimana reseller di handle. Oh ini udah, Mbak Citri lagi, Mas Gumit sebenarnya banyak banget yang ingin aku tanyain, cuma harus ada urusan lain. Oh udah keluar ya. Oke.
Mas Gomet, konten PPT-nya boleh di-share ke Mitra atau publik. Ke Mitra mungkin boleh, Mbak ya. Ke publik mungkin di hold dulu. Kalau ke Mitra boleh. Basisnya untuk contoh program bisa dilihat di mana Mas programnya. Detailnya ada di reseller mutan kelas. Ya, bisa ikutan. Atau kalau misalnya mau sekalian kita bikin bareng-bareng, nanti di Leader for Reseller kita juga bisa bikin program buat reseller. Ya, saya kasih contekannya. Nanti Mbak bisa bikin gitu kan. Kita lihat progresnya bareng-bareng seperti apa ketika dilakukan di resellernya Mbak Giza. Terus kalau kontennya merek market sendiri apakah tinggal ganti logo? Nah, ini saya masih belum nih sama yang dimaksud Mbak Giza. Aku belum di-invite ke grup. Oke, nanti di-invite Mbak, maksimal besok pagi Mbak. Saya minta nanti tim buat invite. Mbak Murni, Mas, cara memperluas networking untuk menjaring tim gimana? Menjaring tim, kalau saya pribadi, ini cara saya Mbak ya. Cara saya adalah ya, sering kumpul-kumpul sama teman-teman yang pelaku bisnis gitu ya. Kan biasanya mereka juga punya apa namanya oprek tuh, open recruitment, banyak kandidat juga. Kadang udah terisi, posisinya masih banyak CV yang masuk gitu ya. Atau kalau saya buka rekrutmen itu, kadang saya endorse ke akun-akun lowongan kerja. Kalau nggak di Telegram, di WhatsApp, di Instagram. Saya lumayan kemarin waktu buka bulan Januari itu dapat tim yang lumayan berkualitas, sesuai dengan kualifikasi lah ya. Itu dari ini endorse akun lowongan kerja di Instagram. Loker Cilacap, Loker Purwokerto yang terdekat sama saya. Itu lumayan sih. Itu Mbak Murni. Atau ikutan event-event aja. Event-event bisnis gitu ya. Pelatihan-pelatihan gitu, baik yang gratisan ataupun yang dibayar. Nah, itu masih hilang pasportnya karena anak saya. Oh, basisnya nanti ini aja, apa namanya, daftar ulang. Daftar ulang. Kontak saya aja di Telegram atau di WhatsApp, nanti saya kasih linknya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya malam hari ini masih bisa sampai jam 9 bisa banget. Kalau mau discuss langsung via on mic juga silahkan. Ada? Nggak ada nih, serius. WA-nya. Oke, ini khusus buat teman-teman sini, ini WA saya. Ini WA saya. Di grup juga ada ya, di grup ada. Tinggal kontak-kontak aja. Oke, ini ada yang raise hand Mbak Murni. Silakan Mbak kalau mau ditanyain, on mic boleh. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Gomet. Mas, sebetulnya kan gini, saya sepakat sih sebetulnya untuk melihat memapping kondisi teman-teman, kita harus mengadakan dulu SWOT ya, gitu. Dan tapi itu kan sebetulnya nggak gampang juga ya melakukannya kalau kita belum bonding dengan teman-teman, gitu ya. Saya berapa kali mencoba menawarkan itu di grup, tapi kok kayaknya nggak ada yang nggak ada yang berminat gitu. Nah, saya agak terus saya mesti bicaranya gimana ya gitu. Takut kalau di kerjaan kan kita lebih enak ya, lebih tahu kita levelnya di mana gitu. Tapi kalau ini kan pekerjaan ini menurut saya sih sebetulnya lebih kepada suka dan tidak sukanya teman-teman itu gitu. Kalau mereka nggak suka, ya mereka nggak mau dengerin. Atau mereka tidak punya kepentingan, barangkali dia masuk di grup kita, tapi belum tentu punya kepentingan yang sama dengan yang kita harapkan gitu. Atau dia punya misi sendiri gitu. Nah itu kira-kira gimana ya Mas menjaring supaya mapping itu bisa kita laksanakan gitu. Saya sih kepengen banget gitu karena menurut saya itu adalah basis yang kuat untuk kita melihat performance-nya teman-teman ke depan untuk kita bisa melakukan dampingan juga gitu. Makasih Mas. Oke. Berarti ini grup untuk orang yang sudah terdaftar di reseller kita ya? Iya, saya sih menginvite-nya untuk begitu. Cuman kan kadang-kadang yang kita harapkan sebenarnya teman-teman ini juga mulai membuka diri gitu kan ya.
dia mau disupportnya apa gitu kan. Kita sebagai distributor kan pengen banget tuh mensupport gitu. Cuma mensupportnya seperti apa kan kita juga nggak tahu ya, karena memang potensi tadi gitu beda-beda gitu. Dan saya nggak bisa juga mengasumsikan oke, teman-teman ini walaupun pernah bertemu 1-2 kali, tapi tidak juga bisa mengasumsikan bahwa dia sudah di level ini, dia sudah di level itu gitu, atau kebutuhannya ini atau itu gitu. Gitu Mas. Oke, siap. Kalau saya pribadi, Mbak Muri, saya manggilnya Mbak aja ya, biar sama-sama kita masih muda semua. Kalau saya pribadi itu untuk bisa bangun bonding, kemudian bisa profiling para reseller kita, berarti Mbak Muri ini posisinya sebagai distributor ya? Iya. Oke, sebagai distributor ya. Nah, untuk bisa bangun bonding mereka, pertama memang program-program yang kita buat itu 2. Program komunikasi di grup gitu ya, dengan banyak reseller, artinya melibatkan semua reseller, itu harus ada ya. Itu pertama. Terus kalau kita pengen nge-profiling lebih dalam, lebih deep ya, deeper gitu ya, memang harus ada kayak semacam komunikasi personal gitu, komunikasi personal. Makanya kalau saya pribadi itu bikin kayak setiap harinya itu ngejapri minimal 5 reseller, minimal banget 5 reseller, nggak usah terlalu banyak. Jadi 5 reseller per hari, tapi benar-benar intens. Ngobrolnya juga nggak harus tentang penjualan ya. Benar-benar ngobrolin kayak topik-topik di luar jualan lah. Ya, kita coba bangun mereka kesibukannya apa, kemudian selama ini udah pernah ikutan komunitas apa, udah pernah ikutan pelatihan apa gitu ya. Sama nanti ujungnya sama. Selama ini jualan produk kita tuh lewat media apa gitu. Terus butuh support tambahan apa. Nah, dari obrolan-obrolan itu kita bisa ngegali lebih dalam, Mbak. Kita bisa lebih dalam, background mereka apa, kemudian circle mereka juga apa, siapa-siapa aja gitu ya, sama potensi mereka nih, ini sebenarnya mereka tuh kuatnya di media apa gitu. Karena saya sering banget nemu itu, oh ternyata reseller itu yang masuk ke top 10 gitu ya, kan setiap bulan saya di leaderboard tuh. Leaderboard tuh dari top 1 sampai top 10. Nah, dari top 1 ke 10 itu beda-beda ternyata. Ada yang nomor 1 justru jualannya kencangnya di WA, dan itu dia kencangnya justru bukan dari buyer baru, tapi kencang order dari buyer baru lama. Artinya kan dia punya apa ya? Punya kemampuan untuk bisa merawat existing buyer-nya. Dan itu belum tentu dimiliki oleh reseller lain. Nah, ada juga reseller yang justru dia kuatnya di Instagram. Karena mungkin dia udah punya personal brand, udah punya banyak follower, dia jago bikin konten gitu ya. Dan akhirnya pecah telurnya atau closing-nya kencang di situ. Makanya 2 program ini jangan sampai lepas, jangan sampai loss. Program untuk komunikasi secara massal dengan para reseller di grup, sama program Japri. Dan bahkan saya nggak cuma Japri, telepon gitu. Karena kan nanti apa ya, komunikasi itu antara teks dan verbal itu beda ya. Verbal ada intonasinya tuh. Kalau teks enggak. Dan kadang juga yang paling sering juga saya, bukan paling sering ya, salah satu yang saya lakukan adalah visiting, Mbak. Itu penting banget, visiting. Nah, visiting ini untuk yang minimal top 10-nya dulu lah. Top 10-nya dulu. Atau kalau misalnya top 10 ini ternyata jauh-jauh semua ya, dari reseller yang paling terdekat. Tapi untuk kategori reseller yang aktif menghasilkan, sama aktif kurang menghasilkan. Ini bisa kita datengin. Nah, pastikan itu berjalan dulu, Mbak. Nah, selama ini udah berjalan belum di Mamun? Belum, Japri sih ada gitu, tapi kalau yang intens itu yang belum gitu. Jadi menurut saya sih memang perlu sih sebetulnya bonding menjadi sangat penting di sini gitu. Sepakat Mas. Oke, itu boleh dicoba dipraktekkan dulu, konsistenkan selama ya 1 bulan ini dulu deh, Mbak. Ya, oke, siap. Makasih Mas Gomet. Amin. Oke, teman-teman yang lain, ada yang mau tanya secara langsung juga, nanti boleh raise hand ya. Raise hand, saya ajarkan buat oke. Pak Holis, mangga kalau on mic. Raise hand-nya langsung di kamera tuh. Siap. Assalamualaikum Mas Gomet, selamat ketemu kembali. Iya, alhamdulillah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat sekali Mas Gomet. Jadi kangen juga nih kita ngobrol-ngobrol ini ya dulu di grup Mutan. Jadi sedikit cerita. Jadi memang setelah kita pertemuan saya ikut Mutan kelas dulu. Jadi baru 4 bulan
bulan saya mengeksekusi perencanaan kemarin karena memang untuk membuat produk atau pabrik itu butuh effort yang besar gitu ya. Jadi 4 bulan ini alhamdulillah secara teknis kemudian ilmu-ilmu yang dulu memang diajarkan di dalam mutan kelas itu mencoba semaksimal mungkin untuk saya eksekusi. Jadi saat ini saya memiliki 11 tim. Memang fokusnya ke distribusi perusahaan yang memang saya bikin dalam 4 bulan ini. PT Holasindo Bintang Nusantara namanya. Jadi plesetan nama saya Holis. Cerita saya buat Holasindo gitu. Jadi alhamdulillah dengan 11 tim ini bergerak di digital marketing itu sudah hampir 1 M ya perjalanannya dari sisi omset. Cuman kan kita tahu ya algoritma saat ini Facebook, FB Ad itu begitu galak dan luar biasa gitu. Jadi akun-akun BM waitlist pun itu bisa tumbang habis kan gitu toh istilahnya gitu. Gitu. Jadi makanya kan artinya lah saat ini kemudian per hari ini tadi saya memang meeting besar-besaran dengan tim untuk perekrutan reseller offline gitu dengan target misalnya di dalam bulan ini itu diangkat 300 reseller. Gitu. Nah, itu kan secara teknis kan istilahnya kalau ilmu digital marketing itu kan kemarin 4 bulan ini kan mencoba untuk saya realisasikan dan alhamdulillahnya kan memang kita bisa growth di situ. Cuman kalau dalam kondisi seperti ini algoritma yang dinamis betul terus kemudian posisi FB Ad atau apa namanya kondisi platform yang begitu galak luar biasa istilahnya baru campaign baru naik langsung disikat restrict diet gitu-gitu kan kita jadi apa berpengaruh terhadap tim advertise saya juga kan gitu toh. Makanya 3 minggu ini saya menciptakan produk sambel gitu supaya apa memang itu barangkali bisa menjembatani dari sisi teknis itu kan tidak klaim ya. Mungkin jadi 4 bulan ini salah satunya mungkin saya juga sudah masuk produknya Etos Cilacap gitu. Jadi ke sana juga memang 4 bulan ini nggarap itu juga karena memang untuk tes ombak tim saya di digital marketing. Nah, 3 minggu ini saya membuat produk sambal supaya apa dari sisi teknik periklanan itu tidak klaim menyembuhkan, mengobati atau apalah yang sifatnya itu memang kebijakan Facebook itu tidak melanggar komunitas lah bahasanya gitu ya. Nah mungkin untuk fokus saya saat ini memang tadi membangun tim reseller yang secara real mungkin offline ya itu di angka 300 seperti yang saya targetkan itu. Nah secara real mungkin nanti seperti apa itu Mas Gomet mungkin bisa arahan-arahan yang bisa kita eksekusi untuk maksimalisasi target tadi itu. Itu sih. Iya. Kalau untuk pentargetan, ini strategi yang atau teknis yang biasa saya pakai ya, Olis ya. Yep. Yang jelas dari target itu nanti akan saya bagi jadi beberapa strategi. Kita mainkan omni channel ya, apalagi kan kalau kita ngandelin iklan doang tadi isunya adalah dengan algoritma Facebook yang lagi lumayan nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kontrol. Nah, tapi tetap kita ikhtiarkan. Jadi paid traffic kita tetap coba gitu ya, langsung direct. Jadi kita ngiklan dengan campaign pendaftaran reseller yang kita nanti langsung tarik ke landing page misalnya, ya. Yes. Atau bisa juga yang softnya. Jadi softnya kayak misal ini yang saya lakukan ya. Saya bikin event untuk lead magnet, Pak Holis. Jadi lead magnet itu berupa event. Event ini nanti saya bikin eksklusif gitu ya. Saya buka misalnya nanti ngiklan selama 1 minggu ya. Nanti event ini judulnya sebenarnya nggak ada yang omongan bahwa kita mau buka pendaftaran reseller enggak. Tapi kayak teknis gimana cara jualan skincare di marketplace misalnya. Yes. Saya taruh ada 3 pemateri. Pemateri pertama itu beauty influencer, pemateri kedua owner brandnya, pemateri ketiga praktisi bisnis. Jadi POV-nya nanti sudut pandangnya dari beauty influencer dia bakal narik market orang yang ada interest di dunia beauty. Ownernya dia akan menjelaskan value dari brand atau company-nya.
praktisi bisnis dia bakal ngomongin, oh ini loh peluang jualan skincare kayak gini, cara jualannya kayak gini. Kalau kamu mau coba jualan skincare, coba aja jualan brand ini. Nah itu softnya. Ya ini main paid trafficnya berarti satu langsung campaign direct ke landing page, kedua bikin event, ini juga kita iklankan, ya, sama yang organiknya. Organiknya itu yang lumayan efektif yang saya pakai adalah CRM-nya dijalankan, Pak Kulis. Apalagi kalau kita udah punya record sales yang banyak di belakang gitu ya. Nah, bocorannya aja nih. Ethos gede itu salah satunya dari CRM. Di CRM itu kenceng banget. Makanya ini organik yang bisa kita lakukan adalah CRM. Nah, tiga hal ini coba di testing dulu, Pak Kulis. Terus ada satu lagi yang bisa dipakai tapi effortnya lumayan gede. Kalau misalnya mau main offline ya, itu tuh kayak ini pernah saya lakukan waktu di Semarang, itu door to door. Door ngebagiin tester, Pak Kolis. Apalagi ini ada sambal kan mestinya bisa dites gitu. Betul. Nah, case-nya itu kemarin saya punya teman di Cilacap, mungkin kalau Pak Kolis kenal Mas Bambang ya, Mas Bambang Umat, itu waktu jualan minyak kayu putih. Kan lumayan tren kemarin waktu masa-masa pandemi gitu ya. Iya, betul. Ya, itu cuma ngebagiin testernya doang di kita tes, usap-usap, suruh dihirup. Oh, dan langsung berefek kan, Sambal juga sama, waktu dimakan langsung kerasa gitu. Nah, dari bagi tester itu bisa terjual ribuan botol dan dapat banyak reseller. Dan ngambilnya apa resellernya? Tokoh yang punya personal brand. Kayak misalnya contoh ya, dia ngebagiin tester ke masjid. Di masjid kan ada imamnya tuh. Ada imam atau ustadz. Ustadznya nyobain, cocok, dia jualan kemana? Ke jamaahnya. Itu efektif kan? Itu bisa dicoba. Jadi beberapa cara ini bisa dicoba. Omnichannel lah. Maksudnya kita jangan sampai ketergantungan hanya melakukan strategi dari satu kanal doang. Karena terlalu besar ketika kanal yang kita pakai itu ada isu di situ, ada masalah. Apalagi ya beberapa bulan terakhir akun-akun restrict itu banyak banget. Akun BM itu macam-macam. Akun BM tumbang semua itu. BM tumbang semua. Itu bahayanya kalau misalnya kita terlalu bergantung sama satu kanal. Itu Pak Holis. Jadi benar-benar ya kita lakukan semua hal lah. Siap. Oke, terima kasih ya Mas Komet. Sehat selalu Pak Holis. Siap. Oke, sip. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Langsung on mic aja ya biar seru ya. Langsung on mic aja, Mas Jaka, Mbak Mamuri gede ya, saya kesempatan yang lain. Iya, yang lain ya. Yang lain dulu ya Mbak ya. Mas Jaka atau Mbak Yon. Oh iya, halo Mas Gomet. Oke. Nah, ini siapa nih? Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Mas Jaka ya? Oke, bentar. Saya mau ini nggak? Iya. Sama on video nggak, Mas? Nggak usah. Saya. Oke deh. Sip. Monggo, Mas Jaka. Iya, gitu Mas Gomet. Jadi, kan tadi kan lebih kebanyakan brand owner nih. Tapi di sini kalau posisi saya itu kerjanya di agensi nih, Mas. Jadi, ownernya itu nggak bersentuhan langsung sama resellernya dia. Jadi dia nyerahin ke kita dan kita ngembangin jaringan resellernya ini. Nah, ngebondingnya itu ada langkah strategisnya nggak ya? Itu yang lagi kita pusingin sebenarnya. Iya. Gini Mas, jadi reseller itu kan goalnya kan kita pengen punya reseller yang loyal ya. Loyalnya itu sebenarnya dia bisa loyal ke komisi ya penghasilan, loyal ke brand ya. Jadi bisa ke brand, ke produk atau ke personality. Cuma kalau bisa dipakai semuanya dong. Jadi mereka bisa loyal karena penghasilan atau reward yang kita berikan bisa gede gitu ya. Kemudian mereka juga bisa loyal dengan brand kita ya. Banyak kan reseller yang dia dengan sukarela mempromosikan produk. Contoh yang paling gede yang saya kenal BL ya, ada BL, ada SR12, ada dus-dusan, berlagi banyak banget lah. Bahkan MS Glow itu kan militan banget kan. Itu kan terikat dengan brandnya. Apakah mereka kenal dengan Mbak Maharani? Belum tentu. Apakah mereka dengan Juragan 11 bulan kenal juga? Belum tentu. Tapi dengan brandnya mereka benar-benar militan.
Ya, ini kalau misalnya dia dekat dengan brand. Ada juga yang dia dekat dengan personality-nya, dengan owner-nya gitu ya. Siapa? Banyak Kang Dewa gitu ya. Contohnya yang saya kenal karena saya mungkin karena dulu juga lama dengan Kang Dewa. Terus siapa lagi? Pokoknya banyak lah yang reseller dekat dengan owner-nya dan dia bisa bisa perform dan loyal. Tapi misalnya owner ini nggak mau ikutan turun langsung, apakah bisa digantikan dengan sosok yang lain? Jawabannya bisa. Ya, nanti bisa kita ngambil satu sosok mentor, Mas Jaka ya, sosok mentor atau sosok misalnya kayak semacam brand ambassador. Nah, yang dipakai sama contoh yang dipakai kawan saya deh. Saya punya kawan namanya Aditya sama Revardi ya. Dia pakai brand ambassadornya itu ini siapa? Siapa sih YouTuber cewek yang lumayan yang sebenarnya gede tuh? Pokoknya ada dokter siapa? Saya lupa namanya. Itu dokter Richard, bukan? Ada pokoknya saya lupa namanya. Saya ingat lagi ya. Ada sosok dokter dia jadi brand ambassador. Nah, sosok itu dimunculkan di situ. Dan kalau saya pribadi saya punya pengalaman di Uvit Lemon. Kalau misalnya Mas Jaka tahu Uvit Lemon itu Depok dekat sama Bogor ya atau jauh. Ada Uvit Lemon itu ownernya nggak turun. Tapi yang bikin kedekatan Boden dan Rizal itu ada sosok artis itu. Waktu itu ada di Meseto, ada Dini Aminarti. Nah, yang turun langsung ke Rizal itu di Mbak Dini Aminarti. Ya, selain saya sebagai mentor, ada Mbak Dini Aminarti. Itu sosok. Ownernya nggak ikutan turun. Tapi yang jelas ada sosok di situ untuk membangun Boden dan reseller. Nah, nanti PR-nya Mas Jaka mungkin kalau misalnya ownernya nggak mau turun, coba cari satu sosok yang dia punya personality bagus, ya, personal branding bagus untuk bangun Boden dengan para reseller. Karena itu lumayan mempengaruhi sih, Mas. Jadi sosok itu lumayan mempengaruhi. Nggak cuma sekedar dari komisi, nggak cuma sekedar dari brandnya, tapi sosok juga lumayan punya pengaruh yang besar. Gitu, Mas Jaka. Oke. Berarti brand ambassador khusus buat ke reseller gitu ya? Oke. Terima kasih Mas Gomet. Oke, siap Mas Jaka, lancar-lancar ya. Oke, ada lagi yang mau sharing? Mbak Yon. Assalamualaikum Mas Gomet. Waalaikumsalam. Iya Mas, ya nih ya untuk CRM ya itu tuh ada detail spesifik ya istilahnya tugasnya dari start Senin sampai Jumat gitu. Kita kan pasti sapa-sapa ya setiap harinya pasti menyapa ya, nyapa-nyapa ke reseller kita tiap harinya. Kita targetkan 1 sampai 10 reseller misalkan seharinya gitu. Dan apa saja Ki langkah-langkah yang harus kita lakukan biar agen itu dekat sama kita, istilahnya tugas spesifiknya lagi apa lagi gitu Kak, biar kita jadi lebih up gitu istilahnya brandnya gitu. Jadi istilahnya kita join itu ada impact-nya, kita dikasih modul dan lain sebagainya, dapat pembelajaran. Istilahnya kalau pembelajaran kan biasanya ngundang mentor sih ya Kang ya, 1 bulan sekali contohnya kayak gitu ya. Tapi mau inilah istilahnya CRM yang lebih spesifik lagi gitu. Apa aja sih Mas kriterianya dan tugas-tugas sangat detailnya yang bisa ngakapin perusahaan itu apa aja? Oke. Makasih Kang. Siap. Ya. Oke. Ini case baru saya. Case baru saya waktu itu sih saya tuh ngasih KPI ke fasilitator, sebenarnya fasilitator reseller ya untuk kayak kontak reseller setiap hari. Itu dulu saya lakukan gitu. Cuma sekarang itu saya bagi lagi. Ya. Jadi kontaknya itu tujuannya apa dulu nih? Tujuannya apa? Sekedar minta feedback atau mau nge-push penjualan mereka. Itu sebagi 2. Jadi ini yang khusus CRM buat reseller ya Mbak ya. Kalau CRM buat user kan ada lagi. Ya, ini kalau reseller CRM gitu ya, CRM ke reseller, saya lakukan itu ke fasilitator. Jadi goalnya ada fasilitator bukan dari tim kita sendiri maksudnya Kang. Maksudnya mau recruiting tim sendiri nanti biar lebih up lagi gitu contohnya Kak gitu Mas.
Iya, jadi saya bagi dua, Mbak. Bagi dua. Tim CRM itu ada dua. Ada CRM ke reseller, ada CRM Oh, ke end user. Itu kan goalnya nanti beda. kalau bukan kan nggak pakai end user gitu, Mas. Oh, nggak pakai, berarti cuma reseller doang kan? Iya, Marcel doang. Iya. Kalau ke reseller saya goalnya ada dua sekarang. Kalau dulu goalnya satu. Yang penting kontak aja tiap hari, terus Oh minta gitu. Kalau sekarang apa, Mas, dua. pembaharuannya? Jadi goal pertama minta feedback. Ya. Goal kedua ini buat nge-push penjualan. Oh gitu. Jadi seorang CRM itu harus tahu keahlian di bidang marketing juga ya. Oh iya pasti. Gitu ya. Tahu semua tentang iklan dan lain sebagainya, apa aja sih yang gue dilakuin buat marketing gitu, dia harus tahu dong otomatis ya. Sebenarnya nggak sejauh itu sih. Maksudnya yang penting dia bisa komunikasi sama orang gitu kan. Itu udah cukup sih. Oh gitu Kak. Mas, ada ininya maksudnya kegiatan spesifik lagi gitu bisa diterangin kan Mas? Panjang ya Mas ya. Nggak apa-apa. Jadi tadi sih goalnya kan dua kan ya. Satu minta feedback, satu nge-trigger Ya. push penjualan. Oke. Kalau untuk yang minta feedback sebenarnya ini standar. Kayak kita lakukan setiap hari kontak misalnya minimal 5 reseller untuk tanya aktivitas, tanya kendala, mereka butuh support apa lagi gitu ya. Itu standarnya kan gitu. Iya. Tinggal bikin script aja, template scriptnya. Iya. Terus untuk ini Mas, untuk kopi-kopian kita kan ada ngasih gambar gitu kan. Itu kita kasih bantu untuk captionin ke mereka per gambar atau langsung kasih jadwal ini ya, kamu hari ini tuh posting ini, nanti captionnya ini ya. Terus besok lagi ini apa gimana Kang? Apa maksudnya langsung dikasih captionnya semuanya pada awal itu atau gimana? Kalau buat konten ya, daily konten ya. Iya. Saya pribadi sih langsung dikasih. Jadi gambar sama caption. Yang paling penting make sure mereka posting sih, Mbak. Oh, jadi kita make sure mereka posting. Jadi iya kan otomatis memantau ya Mas ya. Mereka posting nggak nih gitu. Jadi untuk caption yang bukan caption maksudnya kalimat copywriting-nya gitu. Dari setiap gambar gitu kita kasih atau kita campurkan semua dalam satu wadah. Nanti sesuai mereka yang mau posting kalimat di gambar yang mana gitu bagaimana Mas? Saya one day one content, Mbak. Jadi nggak langsung di jadi one day one content ya. Kalau one day one content kita kontrolnya gampang. Mereka posting hari ini tinggal lihat aja. Tapi kalau misalnya kita posting langsung sebanyak konten, kita nggak tahu mereka posting yang mana aja. Oh iya Mas ya. Jadi untuk perharinya gitu paling enggak itu berapa banyak picture-nya yang kita kasih ke ini ke reseller tadi maksudnya? Tergantung kontennya apa. Kan saya juga kita kan pasti ada konten kalender ya. Hari ini misalnya ada ini video, besok testimoni, besok cuma konten Oh baik. Mungkin lebih kita lagi agak lama ini tanya-tanya Mas ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Mas ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Ada lagi kah atau cukup? Mas Gomet, nggak ada lagi kan? Saya aja ya. Boleh. Oke, ya itu kan tadi kan saya lupa sih sebetulnya kita harus ada reseller yang online dan offline juga sih sebetulnya ya. Yang menurut saya juga pasti beda pendekatannya yang kita lakukan terhadap dua itu. Kira-kira poin-poin dasar yang penting diperhatikan apa Mas? Itu satu. Yang kedua, kalau kita melakukan event, tadi kan Mas mengatakan ada event yang perlu kita siapkan juga ya. Nah, event mana sih yang paling powerful untuk kita merekrut reseller ya? Apakah itu online, online kegiatan gitu atau offline? Makasih Mas. Oke, kalau goalnya itu rekrutmen, saya pribadi online. Kalau saya paling efektif memang rekrutmen via Facebook Ads, itu paling efektif ya kalau saya pribadi. Itu kalau goalnya rekrutmen. Tapi kalau goalnya pengen dapat reseller loyal, itu paling efektif banget berdasarkan pengalaman saya sih event offline. Nah, event offline ini nanti dibagi menjadi dua. Ada event bulanan, gathering bulanan, ada event
sorry, kalau bulanan saya bilangnya kopdar ya, kopdar bulanan. Terus kalau yang tahunan namanya gathering nasional. Nah, saya bisa make sure, bisa pastikan reseller yang dia sering ikutan kopdar offline, kemudian ikutan gathering nasional. Nah, gathering ini kita siapin eventnya yang benar-benar menarik banget, Mbak. Ya, kalau saya pribadi dulu itu gatheringnya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Hari pertama itu mungkin buat introduce dulu ya, perkenalan dulu. Ya walaupun di situ juga udah ada materi gitu. Hari kedua itu full outbound dari pagi sampai sore, biar apa? Antar reseller bisa deket. Bukan cuma sekedar kita sama reseller ya, tapi antar reseller juga bisa deket. Itu makanya full outbound, kegiatan outbound. Sama hari ketiga itu saya ada materi ya, saya ngundang beberapa materi lah waktu itu. Ngundang beberapa materi sekaligus pembagian reward tahunan di situ. Nah, 3 hari 3 malam, bayangkan 3 hari 3 malam. Itu udah pasti bisa lebih dekat antara kita dengan reseller, juga reseller dengan reseller. Nah, saya bisa make sure reseller yang kita ajak ketemuan offline baik kopdar bulanan, kebetulan kan beda tuh. Misalnya kopdar bulan ini di Jakarta, kopdar bulan di Bandung, kopdar berikutnya di Jogja. Nah, kadang kan beda-beda, ada reseller yang dari kota itu yang datang, atau kadang ada reseller yang kota lain ngebela-belain datang ke Bandung, misalnya dari Jogja ke Bandung demi ketemu kita misalnya. Dan ketambahan juga misalnya reseller yang udah sering ikutan kopdar bulanan, dia ikutan di gathering tahunan. Itu udah pasti. Kita bisa ngelok loyalitas mereka. Saya bisa bilang orang-orang atau reseller yang ikutan kopdar offline baik yang bulanan ataupun yang tahunan itu bisa bertahan dengan kita 3 sampai 5 tahun. Itu saya bisa lock. Karena ini benar-benar saya udah coba di beberapa brand gitu. Nggak cuma di satu brand. Artinya memang ada pola kan. Nah, pola ini yang saya bilang saya yakin bisa dipraktekkan. Jadi kalau misalnya Mbak Murni memang goalnya gitu ya, goalnya rekrutmen ya coba online. Kalau misalnya goalnya loyalty reseller, coba aktivasi program-program offline. Dan itu sering, dan pastikan programnya benar-benar super menarik. Nggak cuma sekedar ketemuan doang gitu lah. Karena ada gitu ya, event-event offline sekedar tak datang ngobrol-ngobrol biasa gitu, nggak ada isi. Bedanya dengan offline yang kita udah nyiapin konsep, kita udah nyiapin schedule yang jelas, apa outputnya, apa goalnya gitu kan, itu lebih memungkinkan potensi kita bisa dapat reseller yang benar-benar loyal. Gitu, Mbak. Oke, gitu. Wah, ada lagi nih Pak Holis nih, mangga Pak. Nambah lagi nih Mas, ini mungkin sounding insight saja sih. Jadi istilahnya gini, kalau kemudian berbicara tentang reseller, itu kan ada beberapa pilihan ya, termasuk affiliate itu kan bagian dari sistem reseller juga, tentunya dengan share profit itu. Nah, di sisi lain, kayak yang misalnya etos saya dan etos saat ini lakukan, itu adalah sistem reseller dropship, dan itu ya, jadi terbagi menjadi 3, Jakarta, Cilacap, Surabaya, misalnya gitu ya. Jadi tergantung dari mana wilayah terdekat untuk delivery-nya, kan gitu toh. Nah, dari sisi saya nih saat ini misalnya sebagai prinsipal yang memiliki satu produk yang baru 3 minggu ini saya buat, apakah sistem mana yang lebih menguntungkan berdasarkan misalnya nih insight-nya Mas Gomet ke saya, kira-kira ketika misalnya berbicara affiliate, dropship, atau misalnya sistem langsung beli putus, atau misalnya sistem misalnya marginnya jelas dari sisi pembelanjaan yang targeting, yang leveling yang kita buat misalnya gitu. Seperti itu sih Mas. Jadi untuk saat ini yang tadi coba untuk saya breakdown dari sisi sistem itu kan affiliate, dropship, atau misalnya dari sistem putus gitu. Tentunya dengan berjenjang atau tahapan-tahapan pembayaran yang akan kita siapkan untuk reseller. Seperti itu. Siap. Itu kira-kira gimana Mas? Ya, kalau di awal baru bangun mah di testing aja Pak Olis. Di testing aja mana yang paling efektif gitu. Nanti kalau bisa udah ketemu paretonya gitu, oh ternyata paling kencang di reseller yang beli putus nih. Ya udah itu aja yang dipateinin. Atau misalnya oh ternyata kebanyakan lebih senang pakai sistem dropship gitu. Sistem dropship nanti komisinya diakumulasi, transfer di bulan berikutnya. Ya udah dipateinin itu aja gitu. Tapi yang jelas jangan pakai semua sistem jadi satu gitu ya. Maksudnya jangan diterapin semuanya. Terapin satu aja gitu. Berarti tiga-tiganya tes ombak berarti? Ya tes ombak dulu Pak, tes ombak dulu.
Oh. Jadi mana yang paling paten itu yang apa ya, diteruskan gitu. Yang lainnya kill aja. Berarti nggak bisa ya? Kalau Dikombin semuanya tiga-tiganya nggak bisa ya? bisa aja sih, cuma agak lumayan repot. Lumayan repot. Kalau Ya saya artinya kalau misalnya nih tiga-tiganya kita eksekusi dengan tentunya dengan proper tim dan sistem tersendiri ya istilahnya gitu, memungkinkan juga kan istilah gitu. memungkinkan. Cuman mungkin lebih profitable mana kan itu atau Yes, istilahnya. betul. Thank you Mas Gowet. Siap, kami. Oke, ada lagi teman-teman? Enough? Cukup? Terakhir deh kalau ada, kalau masih ada. Kalau enggak, mungkin kita cukupkan. Enough? Nggak ada yang reaction kayaknya ini. Oke deh, kalau cukup teman-teman, berarti mungkin kita cukupkan aja ya untuk sharing malam hari ini, karena ini udah jam 21.15 juga, mungkin teman-teman mau ada yang istirahat ya. Oke, berarti buat penutup, terima kasih teman-teman yang udah hadir di kesempatan Zoom malam hari ini. Mudah-mudahan banyak insight ya, bisa teman-teman dapetin dan bisa tentunya diaplikasikan. Harapannya teman-teman, yang pasti saya pasti doakan teman-teman bisa selalu dikasih kesehatan gitu ya, panjang umur, dan dikasih kebijakan gitu ya untuk melakukan ikhtiar kita ya di dunia, bisa semakin bertumbuh, bisa menyebarkan manfaat seluas-luasnya. Amin. Terima kasih Mas Gomet. Makasih. Saya remind lagi ya, kalau misalnya teman-teman memang tertantang tadi, kalau misalnya mau ikutan Leader for Reseller, ini udah banyak banget di sini yang udah ikutan. Ada 10 tugas yang jelas, nanti saya bantu pantau selama 60 hari. Daftarnya langsung masuk aja ke leaderforreseller.com. Ya, itu khusus buat yang mau ditantang aja sih. Ya, siap Mas. Terima kasih banyak. Oke, siap teman-teman. Terima kasih. Nanti link recordingnya saya kirim di... Nanti WA ya Mas ya? Oke, insya Allah nanti saya cek. Sip, terus teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Saya tutup untuk event Zoom malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Mas. Waalaikumsalam. Di mana sih?